Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 15 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan hasil analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Jadi di sini kita akan bermulai dari IHSG. IHSG hari ini ditutup dengan posisi koreksi ya 0,31% di harga 6.110. Dan menurut kesimpulan saya sendiri, memang IHSG 4 hari belakang ini memang mencetak harga yang positif ya. Dan kalau menurut saya hari ini koreksi wajar ya bagi IHSG. Namun kita perlu perhatikan kalau IHSG memiliki area resisten di harga 6.134. Ya kalau bagi saya IHSG kemungkinan akan menyentuh di resisten ini atau syukur-syukur bisa closing di atas area resisten ini ya. Ya kalau menurut saya IHSG mungkin akan kembali rebound lagi hingga menyentuh area resisten di 6.166 ya. Namun sementara ini ya bisa jadi IHSG sideways terlebih dahulu ya. Jadi untuk supportnya untuk IHSG di 6.007. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya. Di sini ada saham real. Oke, untuk saham real, teman-teman yang sudah masuk di saham real ya, pasti cuan ya hari ini. Real hari ini bangkit kembali. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Hari ini real ya. Ditutup di harga 129 dengan persentase plus 16,22%. Harga closing sudah di atas EMA 90, EMA 34, dan EMA 21. Akumulasi hari ini ada YP, MG, dan YC. Distribusi ada HD, EP, dan KK. Untuk rata-rata harganya di 126 ya untuk saham real. Dan saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum klik subscribe di bawah, bisa segera klik subscribe ya. Dan jangan lupa untuk turn on notifikasinya dengan mengklik loncengnya, serta jangan lupa untuk join di grup Telegram saya secara gratis. Sudah saya sediakan linknya di bawah ya. Jadi kita lanjut lagi untuk saham real, untuk area supportnya di 122 dan untuk resistennya di 137. Apakah masih ada potensi untuk saham real? Kalau kita lihat di sini, volumenya juga tinggi sekali hari ini. Ya, kemungkinan besok akan menyentuh di area resistennya ya di 137-an. Ya, teman-teman bisa TP pertama di sini. Namun bila area ini ditembus, teman-teman bisa join di grup Telegram dan konsultasi bersama saya ya. Untuk area support sendiri untuk saham real di 122 ya sementara ini. Jadi untuk saham real masih ada momentum untuk besok ya hari Kamis. Kita lanjut lagi untuk saham True. Oke, untuk saham True, bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan ya. Jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dikarenakan subscribe untuk berlangganan channel ini sangat bermanfaat sekali. Teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, klik link di deskripsi di bawah. Kita lanjutkan lagi tanpa basa-basi ya. Oke, untuk saham True hari ini ditutup di harga 266 dengan persentase plus 24,3%. Apakah ini pertanda baik untuk saham real setelah sekian kalinya ARB ya? Sekian kalinya ARB dan hari ini rebound kembali. Sementara waktu untuk saham True ya, masih di bawah EMA 34 dan EMA 21. Namun kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, YP, dan DR. Distribusi ada KK, DH, dan SF. Untuk rata-rata harganya di 246 dan harga closing hari ini di 266. Jadi harga rata-ratanya sudah jauh di bawah ya. Untuk saham real kalau teman-teman mau beli bisa di area support di 245 ya. Di area sini seperti harga rata-rata tadi ya. Harga rata-rata.
Dan untuk resistennya sendiri untuk saham True di 346 ya. Ya semoga saja True bisa rebound kembali. Namun kalau besok ditutup ARB lagi, teman-teman bisa segera exit dikarenakan pertanda yang cukup tidak baik ya untuk saham True. Di sini juga ada beberapa area resisten lagi di harga 300 ya. Kalau teman-teman mau TP bisa di harga 300 untuk saham True ini. Untuk selanjutnya teman-teman bisa join di grup Telegram saya dan berdiskusi bersama teman-teman di sana. Kita lanjut lagi untuk saham PAMG. Oke, untuk saham PAMG, di sini kalau kita lihat hari ini kondisinya cukup baik dan ditutup di harga 96 dengan persentase plus 21,5%. Volume hari ini cukup tinggi dan stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 14 September kemarin ya. Dan ya stokastik sudah mulai crossing mengarah ke area overbought. Akumulasi hari ini ada CC, YP dan ada YP, PG dan CP. Distribusi ada PD, CC dan DH ya. Jadi untuk PAMG ini Bima Sakti Pertiwi untuk rata-rata harganya di 90 ya. Saya ingatkan lagi untuk harga rata-ratanya di 90. Namun di manakah area support dan resisten ya? Kita coba bongkar di video kali ini. Sambil kita menunggu ya. Sambil teman-teman menunggu saya untuk mencari support dan resisten, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan ya, agar dapat notifikasi segera mungkin. Di sini memang ada potensi untuk PAMG, namun perlu diperhatikan untuk price action-nya juga ya, untuk PAMG ini. Oke, untuk PAMG saya jelaskan kembali. PAMG kemungkinan besok akan menyentuh di area psikologis resistennya, kemungkinan di area 100 ya. Di area 100 ini. Jadi untuk saham PAMG kemungkinan ya dikarenakan ini juga ya bullish namun tidak arah ya. Tidak auto reject atas. Jadi teman-teman perlu pertimbangkan kalau besok ARB teman-teman bisa out dulu ya, sudah TP pasti. Dan kalau teman-teman yang masih mau mantau, di sini ada area support di 91 untuk PAMG dan area resisten di 100. Kalau besok syukur-syukur bisa menyentuh di area 100, teman-teman bisa TP terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa TP terlebih dahulu dan ya bisa out terlebih dahulu. Kalau teman-teman yang mau entry bisa perhatikan area support dan resisten ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Jadi untuk sementara PAMG supportnya di 91 dan resisten di 100. Kita lanjut lagi untuk saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow hari ini ditutup cukup baik juga ya. Namun ada suatu pertimbangan untuk teman-teman yang harus didiskusikan. Jadi untuk Yellow hari ini ditutup di harga 510 dengan persentase 10,39% ya. Dan kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil sekali. Ya, perhatikan bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Yellow, perhatikan ya. Di sini volume Yellow cukup kecil dibandingkan kemarin dan stokastik juga sudah mulai melemah ya. Sudah mulai melemah dan di area overbought. Akumulasi hari ini sebentar. Hari ini ada MG, BK, dan EP, distribusi ada XA, KK, dan YP. Untuk rata-rata harganya di 494 ya, yang dimana sudah ya berada di bawah area closing hari ini. Apakah masih ada potensi untuk Yellow? Saya tidak bisa menjamin dikarenakan juga volume hari ini cukup kecil ya. Jadi teman-teman kalau seumpama besok adanya tanda perlemahan dari saham Yellow ini, ya teman-teman bisa exit terlebih dahulu di saham Yellow ya. Catur sendiri untuk manajemennya, saya hanya bisa mewarning ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa segera subscribe ya, dikarenakan banyak manfaat yang teman-teman dapati di channel saya ini. Oke, jadi untuk saham Yellow ya, di sini ada area resisten di 520 ya untuk Yellow.
Resisten sementara ini di 520 yang dimana cukup mendekati dengan harga closing hari ini, dan area supportnya di 500 ya. Jadi masih di tengah-tengah area support dan resisten. Kalau saya lihat di sini ada potensi yang berbahaya untuk yellow dikarenakan juga volume cukup kecil ya, namun candlenya juga tinggi. Ya, teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Kalau yang mau berkonsultasi bisa join di grup Telegram saya ya. Kita akan berdiskusi bersama dengan member-member di sana. Silakan klik link di deskripsi agar bergabung di grup Telegram saya. Jadi untuk yellow demikian ya. Untuk arah support dan resisten teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk BBHI. Sebentar, memang agak nge-lag. Jadi untuk BBHI hari ini ditutup di harga ARB ya. ARB posisinya ARB ditutup di harga 3.470 untuk BBHI. Namun apakah masih ada potensi untuk BBHI ya? Saya tidak bisa menjamin untuk BBHI dikarenakan juga hari ini ditutup dengan posisi ARB dan akumulasi hari ini hanya ada SF, AZ, dan CD, dan distribusi ada PD, HP, dan EP. Untuk rata-rata harganya di 3.482 ya, yang dimana sudah di atas harga closing hari ini ya. Jadi untuk BBHI kalau teman-teman yang mau entry sebenarnya bisa wait and see terlebih dahulu. Di sini ada area supportnya di 3.200 ya untuk BBHI. Di 3.200 untuk area supportnya sementara ini, dan untuk resistennya di 3.910. Dan juga perlu dan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan. Di sini ada sebuah gap ya, running gap di sini antara 2.830 hingga 2.970 di area sini ya. Seharusnya BBHI dibawa turun terlebih dahulu untuk menutupi gap ini ya. Namun tidak wajib ya. Jadi ya dipertimbangkan sendiri untuk BBHI. Untuk area supportnya tadi di 3.200 dan resistennya di 3.910. Oke, demikian untuk BBHI. Kita lanjut lagi untuk saham WH. Oke, kita lanjut lagi untuk saham WH ya. Saham WH hari ini ditutup di harga 236 dengan persentase min 6,35%, yang dimana WH ARB ya hari ini. Jadi kalau kita lihat ya untuk area support dan resistennya, sebelum kita memasuki support dan resisten, kita coba lihat yang akumulasi ya. Hari ini yang akumulasi ada KK, XC, dan SQ. Distribusi ada MG, OD, dan YP. Lalu untuk area support dan resisten di saham WH ini ya, hari ini ditutup di area supportnya ya. Kalau saya lihat di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai saham WH untuk area support dan resisten. Jadi untuk area supportnya di 236 dan hari ini ditutup di harga 236. Namun apakah ini menjadi support yang kuat untuk saham WH? Ya, kalau kita lihat dari volume juga tinggi hari ini, kemungkinan besar besok saham WH akan ditembus lagi ya. Area supportnya akan ditembus lagi dan kita bisa menggunakan suatu pivot point untuk mencari area support terdekat ya bila area itu ditembus. Sebentar. Kita bisa menggunakan nilai tengahnya 220 ya untuk saham WH. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan sebenarnya saham WH ini seharusnya hari ini teman-teman sudah exit ya. Kalau memang petandanya buruk, teman-teman bisa exit. Jadi untuk the next supportnya ya di 220 untuk WH. Next supportnya di 220. Kalau besok memang mantul ya, kalau banyak yang akumulasi besok, kemungkinan the next targetnya di 264. Jadi resistennya di 264 dan supportnya di 220 untuk saham WH ini ya. Bisa dicatat terlebih dahulu. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resistennya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa join di grup Telegram saya. Klik link di deskripsi di bawah ya. Bisa berkonsultasi dengan teman-teman di sana atau saya sendiri. Kita lanjut lagi untuk saham Kabak.
Oke, untuk saham Kabak hari ini ditutup di harga 62 dengan persentase min 6,06% ya. Kalau nggak salah ARB ya hari ini Kabak. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, ada PD, CC, dan XC, distribusi ada YU, YP, dan MG. Untuk rata-rata harganya di 64, jadi bagi teman-teman yang sudah punya bisa diperhatikan untuk area supportnya di 61 untuk Kabak ini. Untuk area supportnya di 61, dan bila ini ditembus, ya, bila ini ditembus ada berpotensi untuk Kabak menuju ke area the next supportnya di 55 ya. Jadi diperhatikan area supportnya di 61 dan 55, sementara waktu untuk resistennya dari saham Kabak ini ada di 64 ya. Resisten pertama di 64 dan resisten kedua di 68. Untuk gelas resistennya, resisten terakhir berada di 72. Ya, teman-teman bisa atur sendiri untuk manajemennya. Untuk area support dan resisten, teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Ya, saya ulangi lagi tadi supportnya di 61 sementara ini dan resistennya di 64. Akumulasi hari ini ada PD, CC, dan XC tadi. Distribusi ada YU, YP, dan MG. Ya, jadi untuk Kabak demikian. Kita lanjut lagi untuk saham MNCN. Oke, untuk MNCN teman-teman perlu perhatikan ya. Teman-teman perlu perhatikan bagi terutama yang di grup Telegram ya. Yang saya share untuk saham MNCN ini di grup Telegram, teman-teman bisa perhatikan. Untuk saham MNCN, stokastik memang sudah mulai crossing dari perdagangan kemarin tanggal 14 September ya, hari Selasa kalau nggak salah. Di sesi 2 stokastik sudah mulai crossing atau dead cross. Dan hari ini saham MNCN ditutup dengan posisi koreksi ya, min 1,74% di harga 845. Ya. Sementara waktu kalau teman-teman melihat dari sinyal saya, untuk area stop loss di 830 ya. Area stop loss-nya di 830. Dan akumulasi hari ini ada YP, KK, dan CS. Distribusi ada AK, RX, dan AT. Untuk rata-rata harganya di 850 ya, sesuai area buy saya atau sinyal buy yang sudah saya sharekan di grup Telegram. Jadi teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join ya. Kita lanjut lagi untuk MNCN. Apakah masih ada potensi untuk MNCN ini? Pak Mayor, MNCN sudah menembus area tren lainnya ya, garis tren lainnya. Apakah itu sudah dikatakan sebagai break? Belum tentu teman-teman ya. Ini adanya toleransi, sekitarnya toleransi adalah batasnya 1,5 hingga 3% ya. Dan kalau kita tarik garis dari area tren lainnya ya, ini masih ya kurang lebih 1%-an ya. Bahkan under 1% ya, di bawah 1%. Jadi untuk MNCN tetap masih ada potensi untuk melanjutkan ke area TP-nya. Ya, Pak Mayor, Pak. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk sinyal yang sudah saya berikan ya di grup Telegram. Sudah jelas sekali untuk area buy, sinyal, dan stop loss sinyal ya. Jadi untuk MNCN masih ada potensi bagus bagi teman-teman yang sudah memilikinya ya. Saya sendiri sudah punya saham MNCN kok ya. Di sini ada area resisten di 875 dan kedua di 890 ya. Jadi sementara ini di area sana dulu di 875 hingga 890 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau TP bisa di area sana. Untuk support sendiri teman-teman tahu sendiri ya. Supportnya ya di area 850-an sana. Jadi untuk MNCN sudah jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Oke, untuk saham BBRI teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini saham BBRI adanya perlawanan di area supportnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ya bagi teman-teman yang baru masuk dan menonton video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dikarenakan banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan update terbaru dari video saya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk analisanya BBRI ya, Bank BRI. Akumulasi hari ini ada YP, AZ, dan CS. Distribusi ada ya ZP, IN, dan HD. Untuk 2 hari belakangan ini BBRI adanya perlawanan dan sangat besar sekali ya value-nya. Hari ini ditutup di harga 3.660 dengan persentase
min 1,08%. Kalau kita lihat bersama di sini, saham BBRI ini ada area support di 3.617 ya, di area sini, dan resistennya di 3.705 ya, di area sana. Namun apakah masih ada potensi untuk BBRI? Di sini kalau saya lihat volume hari ini cukup tinggi sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau entry di saham BBRI bisa di area demand-nya di 3.615 ya, di area sana, di garis ini. Dan untuk kalau teman-teman yang sudah punya dan mau TP bisa di 3.707 untuk BBRI. Ya, jadi diperhatikan kalau di sini juga ada sebuah hammer. Ya, semoga saja besok BBRI bisa bullish kembali ya. Bullish kembali dan harga closing di atas 3.700. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk saham IDEA. Oke teman-teman, mari kita lihat ya untuk saham IDEA. Saham IDEA kita tidak bisa menganalisanya berdasarkan teknikal analisa ya, begitu ya. Dikarenakan juga baru IPO mulai dari tanggal 9 September 2021 yang lalu. Jadi kita hanya bisa menggunakan bandarmologi ya sementara ini. Kalau kita lihat hari ini saham IDEA Indonesia Academy ditutup di harga 125 dengan persentase min 9,42%. Kalau kita lihat yang hari ini akumulasi ada YP, XC, dan EP. Distribusi ada SQ, PD, dan MG. Lalu untuk rata-rata harganya di 128 ya. Apakah besok akan kembali lagi bullish atau melanjutkan penurunan harga ya? Sebenarnya untuk saham ini ya, saham IDEA ini, kalau kita lihat juga volume hari ini cukup tinggi ya. Volume hari ini cukup tinggi dan di sini memang ada sebuah gap. Namun kalau menurut saya sendiri ya, ini opini saya sendiri, kembali ke teman-teman masing-masing ya untuk penentuannya. Kalau seumpamanya ada celah untuk keluar dari saham IDEA ini, ya teman-teman bisa exit terlebih dahulu dikarenakan juga ya potensinya masih berkelanjutan ya kalau saya lihat. Volumenya juga tinggi dan tidak merendah-rendah. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya IDEA bisa exit terlebih dahulu. Dan ya cari saham lain yang masih berpotensi tinggi dibandingkan saham IDEA ini. Dikarenakan juga baru IPO 2 hari lalu langsung dibanding ARB. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk saham MARI. Oke teman-teman yang memiliki saham MARI bisa diperhatikan ya untuk area support dan resisten. Jadi untuk saham MARI sendiri hari ini ditutup di harga 525 dengan persentase min 0,94%. Untuk yang akumulasi, hari ini ada LG, KZ, dan AK, distribusi ada PK, YP, dan YU. Lalu untuk TA-nya sendiri ya, hari ini closing masih di atas EMA 90 dan EMA 34. Namun posisi sudah di bawah EMA 21. Kalau kita lihat untuk area supportnya sementara di 510 ya, untuk area supportnya di 510 dan resisten di 613. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 510, di sini merupakan area good entry juga, dan nanti bisa di hold terlebih dahulu selama harga closing belum di bawah 510 ya. Harga closing belum di bawah 510 masih aman untuk saham hari ini, dan untuk resisten di 613. Jadi saya ulangi lagi, support di 510 dan resisten di 613 ya. Kita lanjut lagi untuk saham IMJS. Oke teman-teman yang memiliki saham IMJS ya, perlu diperhatikan juga. Hari ini IMJS ditutup di harga 580 dengan persentase plus 5,45%. Hari ini yang akumulasi ada YB, LG, dan YP. Distribusi ada CC, RX, dan DR. Untuk rata-rata harganya di 576 ya. Sudah ya lumayan di bawah di harga closing hari ini. Saya akan mencari area support dan resistennya terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa segera subscribe ya. Bisa segera subscribe dan join di grup Telegram saya secara gratis. Ya, kita akan berdiskusi bersama mengenai ya saham-saham seperti ini ya. Sebentar, saya akan cari terlebih dahulu.
untuk area resisten dan supportnya ya. Ini ada di 512 kurang lebihnya. Jadi untuk saham IMCS sendiri ya, Indo Mobil Multi Jasa, untuk supportnya sementara di 565 dan bila ini ditembus ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga ya. Begitu melanjutkan penurunan harga hingga di area 512. Namun untuk resistennya sendiri, ya untuk resistennya sendiri, coba saya cek menggunakan Fibonacci juga bisa. Oke, sudah jelas sekali area resistennya di 625 ya. Di 625 untuk saham IMCS dan berkelanjutan lagi di sini. Ya, saya secara garis besar saja. Kalau yang mau lebih detail bisa join di grup Telegram saya, kita akan bahas bersama di sana ya. Jadi untuk IMCS sementara waktu volume hari ini cukup tinggi, ya kemungkinan di sini akan menyentuh di area 565 dulu, nanti kalau banyak yang akumulasi bisa rebound hingga menyentuh di harga 625. Jadi untuk IMCS support di 565 kalau mau entry bisa, dan resistennya di 625 ya untuk IMCS ini. Lanjut lagi untuk saham BEX. Oke, untuk saham BEX hari ini ditutup di harga 106 dengan persentase plus 1,92% ya. Dan kalau kita lihat di sini, stokastik sudah mulai crossing di sesi 2 pada perdagangan kemarin hari Selasa. Dan yang akumulasi hari ini ada YPGR dan HI, distribusi ada MU, MG, dan CC. Untuk rata-rata harganya di 107 ya, untuk BEX ini. Dan posisi masih di atas EMA 90, EMA 34, dan EMA 21 ya. Untuk area supportnya di 102, area supportnya di 102 atau bisa juga di 103 ya di area sana. Dan resisten sementara waktu terdekat di 107 ya. Untuk resistennya di 107 dan bila harga closing menembus di atas harga 107 dan dikonfirmasi lagi untuk keesokan harinya, ada kemungkinan besar BEX akan menyentuh di harga 113 ya. Ada kemungkinan BEX akan menyentuh di harga 113. Namun kalau saya lihat juga potensi BEX juga mulai melemah di jam penutupan terakhir. Ya kemungkinan besok ya BEX akan dibawa turun terlebih dahulu di 103 hingga ya 102 hingga 103 ya. Jadi kalau mau entry bisa di sana. Ya semoga saja besok BEX bisa kembali bullish ya begitu hingga menyentuh di 113. Jadi untuk BEX bisa diperhatikan di label kanan yang berwarna hitam ini ya. Untuk area support dan resistennya, kita lanjut lagi untuk saham oils. Oke teman-teman, bagi pemilik saham oils atau Indo Oil Perkasa ini, teman-teman bisa perhatikan di video kali ini ya. Jadi untuk saham oils hari ini ditutup dengan posisi ARB lagi di harga 498 dengan persentase min 6,92%. Akumulasi hari ini ada CC, YP, dan XC, distribusi hanya ada MG ya. Jadi untuk rata-rata harganya di 498. Lalu kalau kita lihat juga volume hari ini ya tidak ada sama sekali, dikarenakan juga ya value-nya juga kecil, dikarenakan juga posisi opening juga ARB. Sudah kesekian kalinya saham oil sini ARB ya, sudah mulai dari tanggal 10, 13, 14, 15 sudah 4 hari ya. 4 hari ARB dan apa kesimpulan dari saham ini ya? Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, ya kita hanya bisa berusaha saja menggunakan Fibonacci. Coba ya, saya hanya coba saja. Dikarenakan juga kita kan tidak memiliki data yang cukup untuk menganalisa dengan secara teknikal ya. Namun kalau teman-teman yang ingin berdiskusi bersama saya bisa join di grup Telegram ya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti ini ya. Jadi untuk saham oils, area supportnya di 475 dan resisten di 560. Akan tetapi kalau menurut saya oils akan melanjutkan penurunan harga ya kalau tidak ada yang melakukan akumulasi secara berkala.
Jadi kalau teman-teman lihat saja price action, kalau banyak yang berjualan, teman-teman bisa exit dan cari saham lain ya. Bisa exit dan cari saham lain. Itulah yang bisa saya berikan untuk teman-teman bagi pemilik oils ya. Kita lanjutkan lagi untuk PKPK. Oke, untuk PKPK hari ini ditutup di harga 78 dengan persentase min 2,5% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada YP, CD, dan DR. Distribusi ada CC, XC, dan SQ. Untuk rata-rata harganya di 78. Volume hari ini cukup kecil dan stokastik sudah mulai crossing ya, mulai kemarin. Apakah masih ada potensi untuk saham PKPK? Kalau kita lihat ya, hari ini closing PKPK di area supportnya ya di 78. Apakah PKPK akan rebound keesokan harinya? Atau besok Kamis ya? Besok Kamis apakah PKPK akan rebound? Sebentar saya cari terlebih dahulu untuk area support dan resistennya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera klik ya. Bisa segera klik tombol subscribe. Yang belum berlangganan juga bisa klik loncengnya. Jadi kita lanjut lagi untuk PKPK ya. Untuk area supportnya di 78 yang dimana harga closing hari ini. Dan bila besok ditembus area supportnya ditembus ke bawah, kemungkinan akan menuju ke area supportnya di 73. Ya, jadi sementara ini di 78 ya untuk area supportnya, dan bila ditembus akan berganti area supportnya di 73. Untuk resistennya sendiri bisa di harga 82 dan seterusnya di 88 untuk PKPK ini ya. Sementara masih di atas EMA 90, EMA 34 dan EMA 21 ya untuk PKPK. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan saja kalau besok banyak yang akumulasi ya, better for you ya. Goods for you. Kita lanjut lagi untuk saham BES. Oke, untuk saham BES hari ini ditutup di harga 126 dengan persentase min 0,8%. Akumulasi hari ini ada GR, BK, dan NI, distribusi ada YU, YP, dan BQ. Dan kalau kita lihat volume hari ini ya cukup kecil juga. Stokastik juga mulai sudah crossing dari tanggal 14 September yang lalu. Dan untuk area support dan resistennya sendiri ya, 123 merupakan area support ya bagi saham PKPK dan 118. Ya, sementara untuk area supportnya di sana dulu. Lalu untuk resistennya ya sekarang. Bentar, saya beri tanda dulu agar ya teman-teman tidak bingung ya. 30. Oke, sementara ini memang short dulu ya untuk saham PKPK ini. Di sini sudah membuat higher low ya. Ya semoga saja besok harga closing bisa di atas 130 untuk saham BES ini ya. Jadi untuk saham BES bisa dilihat untuk area supportnya di 123 dan resisten di 130. Kalau teman-teman mau buy di 123 atau averaging down juga bisa di 123. Namun perhatikan kalau harga closing di bawah 118 sudah tidak ada toleransi dan teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya untuk saham BES ini. Jadi untuk support dan resisten teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham Akra. Oke, untuk saham Akra hari ini ditutup di harga 3.860 dengan persentase min 1,03%. Kalau kita lihat ya, volume hari ini cukup kecil dan stokastik mengarah ke area overbought. Akumulasi hari ini ada YU, MU, dan KK, distribusi ada DX, RX, dan AK. Ya, tadi untuk harga rata-ratanya di 3.847 untuk Akra ya. Rata-ratanya di 3.847. Untuk Akra sendiri area supportnya ya. Sebentar. Ya, sementara waktu kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci. Ya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini.
Nah, sambil saya memberikan area resisten dan support, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk join di grup Telegram kami ya, secara gratis kok. Oke, untuk AKRA ya saya jelaskan, untuk area supportnya di 3.840, area support di saham AKRA ini di 3.840, dan bila ini ditembus ada kemungkinan besar menuju ke area demand-nya, yang dimana di harga 3.630 hingga 3.690 untuk saham AKRA. Untuk resistennya sendiri di 4.155 ya untuk AKRA, dan resisten terdekatnya sementara ini di harga 4.000 ya. Ntar saya koordinat dulu. Jadi di 4.000 untuk resistennya di saham AKRA ya. Perhatikan juga di sini sudah mulai adanya pelemahan ya. Namun semoga saja besok bisa bangkit lagi ya untuk saham AKRA dan menyentuh di area 4.000. Teman-teman bisa TP terlebih dahulu. Jadi untuk saham AKRA demikian. Kita lanjut lagi untuk saham BOS. Oke, untuk saham BOS hari ini ditutup di harga 87 dengan persentase plus 4,82%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada TP, YP, dan KK, distribusi ada NI, XC, dan PD. Untuk rata-rata harganya di 87 dan stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 14 September kemarin ya. Namun posisi hari ini masih di atas EMA 90, EMA 34, dan EMA 21. Untuk area supportnya sendiri dari saham BOS ini ya, supportnya di 84 dan resisten di 88. Bila area resisten ini ditembus, ada kemungkinan besar untuk menuju ke the next resistennya di 95 ya. Jadi ya semoga saja besok BOS bisa tembus lagi di area 88 dan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area 95. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resistennya ya. Kita lanjut lagi untuk saham. Di sini ada saham Unilever. Oke, untuk saham Unilever hari ini ditutup di harga 4.040. Ya, sementara ini memang sedikit menyakitkan dikarenakan juga Unilever pergerakannya selalu merosot ya. Namun it's okay, akan saya bantu untuk menyarikan area support dan resisten berdasarkan TA ya. Hari ini Unilever masih di atas EMA 90, maaf masih di bawah EMA 90, EMA 34 dan EMA 21. Akumulasi hari ini ada sebentar. YU, CC dan AK, distribusi ada KZ, PD dan BK. Untuk rata-rata harganya di 4.050 untuk saham Unilever ini. Ya. Bagi teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram saya ya. Kita akan berdiskusi bersama di sana. Jadi sebenarnya ya semoga saja Unilever berhasil membuat higher low-nya. Karena kan juga sudah mulai ya semakin merosot ya Unilever. Jadi untuk area supportnya Unilever di 4.010. Ya, supportnya di 4.010 dan area resistennya di 4.220 dan di 4.450. Ya, semoga saja ada kemungkinan besar kalau Unilever menyentuh di area 4.010 di area sana, kemungkinan besar akan rebound kembali di harga 4.220 ya. Semoga saja hal tersebut kejadian nyata dan bisa menyentuh lagi di area 4.450 untuk saham Unilever ini ya. Dan stokastik juga sudah mulai crossing, semoga saja Unilever ada potensi untuk besok. Kita lanjut lagi untuk saham Friend. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk saham Friend ya. Hari ini saham Friend ditutup di harga 117 dengan persentase plus 0,86%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada RF, CS, dan ZP, distribusi ada PD, MG, dan DR. Ya, untuk tadi harga rata-ratanya di 117 dan stokastik juga sudah mulai mengarah ke atas.
volume hari ini cukup kecil jika dibandingkan dengan kemarin. Untuk area support dan resisten ya, teman-teman perlu diperhatikan, terutama yang memiliki saham Friend ini. Sementara saham Friend akan ranging terlebih dahulu di area 114 hingga ya 120 ya. Di area sana dulu, ranging dulu. Kalau memang besok harga closing di atas 120, ada potensi yang sangat bagus sekali untuk saham Friend untuk menyentuh di area 134 ya, the next-nya. Namun kalau besok harga closing di bawah 114 ya di area sana, ada potensi kemungkinan besar saham Friend ini akan menyentuh di area 105 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau averaging down bisa wait and see terlebih dahulu dikarenakan ini masih ranging ya pergerakan harganya. Dan kalau seumpama adanya kejadian yang tidak diinginkan, teman-teman nanti bisa averaging down di area 98 hingga 105 ya untuk saham Friend. Dan untuk TP-nya nanti di 134. Oke, jadi untuk saham Friend demikian. Kita lanjut lagi untuk saham MPMX ya. Oke teman-teman, kita lihat untuk saham MPMX ya. Hari ini ditutup di harga min 0,7% dengan ditutup di harga 705 dengan persentase min 0,7%. Akumulasi hari ini ada YP, ZP, dan DR. Distribusi ada TS, PG, dan YU. Untuk rata-rata harganya di 705 ya, yang dimana harga closing hari ini. Untuk area support dan resistennya sendiri, sebentar. Sambil saya cari, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Sambil menunggu area support dan resistennya, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Bagi yang belum klik ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkannya. Ya, di area 700 ya, kurang lebihnya. Oke ya, jadi sementara waktu untuk saham MPMX ini masih sideways ya. Sideways ya yang cukup lama juga. Dan ya kalau teman-teman yang mau buy bisa di 690 di area sini. Dan nanti kalau mau TP atau mau exit bisa di 730 ya area resistennya. Sementara untuk support dan resistennya itu dulu untuk saham MPMX ya. Kalau masih ada pertanyaan yang berkelanjutan, teman-teman bisa join di grup Telegram saya. Sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi. Jadi untuk saham MPMX ya, untuk area supportnya di 690 dan resistennya di 730. Serta MPMX ini masih bergerak sideways. Begitu ya untuk MPMX. Kita lanjut lagi untuk saham SEN. Oke, untuk saham SEN ya, hari ini ditutup di harga 316 dengan persentase min 1,86%. Apakah masih ada potensi untuk saham SEN? Kalau kita lihat sendiri dari Stochastic Slow 533, di sini sudah mulai crossing dari atas ke bawah ya. Sudah mulai crossing dari atas ke bawah, dan akumulasi sendiri hari ini ada YU, CC, dan KK, distribusi ada YP, PD, dan SQ. Untuk rata-rata harganya di 320, 318 kurang lebihnya di sana. Dan kalau kita lihat untuk area support dan resistennya sendiri, ya area support untuk saham SEN, perhatikan ya, ada di harga 304 dan resistennya di 324. Support di 304 dan resisten di 324. Bila area support dan resisten itu ditembus, maka akan berkelanjutan ke garis selanjutnya ya. Jadi untuk resisten di 324 dan selanjutnya di 348. Lalu untuk support di 304 dan selanjutnya di 296. Ya, begitu untuk SEN. Jadi perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham BBAI. Oke, untuk saham BBAI hari ini ditutup di harga ARB ya. Sebelumnya sudah saya bahas juga di video awal ya, di video awal tadi. Jadi teman-teman bisa replay sedikit ya mengenai BBAI. Kita lanjut lagi untuk saham Toys. Oke, untuk saham Toys hari ini ditutup di harga
222 dengan persentase plus 0,91%. Dan teman-teman yang sudah punya saham TOIS bisa diperhatikan ya. Akumulasi hari ini ada CP, YU, dan PC, distribusi ada DH, AK, dan PD. Untuk rata-rata harganya di 224, dan sementara waktu memang TOIS masih ranging terlebih dahulu ya. Harga pergerakannya masih ranging terlebih dahulu, kurang lebihnya di 312 hingga di 212 hingga 236 untuk saham TOIS ini ya. Saya ingatkan kembali untuk area supportnya di 212 dan resisten di 236. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 212 dan wait and see terlebih dahulu ya. Dan juga price action perlu diperhatikan. Dan nanti TP pertama di 236 dan TP kedua di 278 ya. Saya menggunakan Fibonacci untuk menemukan area resisten ini. Oke, jadi untuk saham TOIS demikian. Bagi teman-teman yang masih belum jelas, bisa join di grup Telegram saya. Sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe ya. Kita lanjut lagi untuk saham PTPP. Oke, mari kita lihat untuk saham PTPP. Hari ini ditutup di harga 1060 dengan persentase 4,95% ya. Konstruksi mulai naik ya. Sektor konstruksi mulai naik. Dan volume hari ini cukup tinggi ya dibandingkan kemarin, dan stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 14 September kemarin. Akumulasi hari ini ada YP, GR, dan AT, distribusi ada PK, OD, dan FS. Untuk tadi rata-rata harganya di 1044. Lalu untuk area resistennya ya, perhatikan terutama bagi teman-teman yang memiliki saham PTPP ini ya. Sebentar sambil menunggu support dan resistennya, teman-teman bisa klik subscribe di bawah dulu ya. Klik subscribe di bawah dulu dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya dikarenakan banyak manfaat yang akan teman-teman dapati dari channel ini. Oh ya, saya mengingati kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di grup Telegram saya. Sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Secara gratis kok, jadi teman-teman bisa join di grup Telegram saya secara gratis. Oke, untuk saham PTPP, ya sebenarnya kita bisa menggunakan Fibonacci juga untuk mencari area support dan resisten. Ya, sementara waktu PTPP ada area resisten di 1088 dan untuk supportnya sendiri di 1035 ya. Jadi saya ulangi lagi, supportnya di 1035 dan resisten di 1088. Bila ini ditembus akan berkelanjutan lagi ke resisten selanjutnya di 1165. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi, dikarenakan kita akan berdiskusi bersama. Ya, sebagai contoh saham PTPP ini kita akan diskusi bersama dengan saya atau grup member lainnya di sana. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Pertama support di 1035, jika ditembus akan menuju ke 925 dan seterusnya. Begitu pula dengan resisten ada di 1088, 1165 dan 1210. Kita lanjut lagi untuk saham KLPF. Oke, untuk saham KLPF hari ini ditutup di harga 1490 dengan persentase plus 0,68%. Akumulasi hari ini ada ZP, CC, dan AK, distribusi ada KZ, IF, dan DH. Untuk rata-rata harganya di 1477, dan ya kalau kita lihat di sini ada beberapa area support yang penting untuk teman-teman perhatikan ya. Begitu pula juga dengan resisten. Sambil menunggu pencarian saya mengenai support dan resisten, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Ya, saya carikan terlebih dahulu untuk area support dan resistennya.
Sebentar, mohon bersabar ya. Ya sementara itu dulu ya untuk saham KLPF ini. Memang di area sana sih kalau saya lihat. Oke, jadi untuk saham KLPF sementara waktu ya di sini memang adanya potensi baik untuk KLPF sudah membuat higher low ya, semakin lama low-nya semakin tinggi. Dan untuk supportnya sendiri berada di 1470 dan 1440. Ya, ini kalau berkelanjutan supportnya di area sini. Dan untuk resistance sementara ini di 1520 ya, teman-teman. Di 1520 dan kalau ini ditembus ada potensi besar untuk menuju ke arah 1570 ya. Jadi sementara untuk KLBF seperti itu dulu, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham INRG. Oke, saham INRG ya, hari ini ditutup dengan harga 118 dengan persentase 0,0% ya. Dan sebentar saya cari dulu untuk area support dan resisten. Sambil menunggu teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah untuk berlangganan. Teman-teman bisa klik loncengnya. Ya, teman-teman bisa klik loncengnya sambil menunggu saya mencari support dan resistennya. Sebentar, mohon bersabar. Oke, 1. Dua. Oke, untuk saham energi ya. Akumulasi hari ini ada II, KK, dan YP, distribusi ada AN, CP, dan TS. Untuk rata-rata harganya di 118 harga closing hari ini, dan volume hari ini cukup stabil dibandingkan kemarin ya, cukup stabil. Untuk area supportnya sendiri di 117 dan bila ditembus akan menuju ke 112, dan untuk resistennya di 122 dan bila ditembus akan menuju ke 130. Kalau saya lihat potensi untuk saham energi masih bisa menyentuh ke arah 130 ya. Masih bisa kok. Di sini juga membuat higher low. Jadi semoga saja energi bagi yang punya bisa untung dari saham ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk saham WG. Oke, untuk saham WG hari ini ditutup di harga 197 dengan persentase plus 3,14%. Akumulasi hari ini ada IF, DP, dan YP. Distribusi ada CD, EP, dan PD. Yang melakukan akumulasi tadi sudah ya. Jadi untuk rata-rata harganya di 196. Volume hari ini cukup tinggi dibandingkan kemarin dan stok basic sudah mulai crossing. Dari perdagangan hari Selasa kemarin ya tanggal 14 September. Harga closing sudah di atas EMA 90 yang garis hijau ini dan EMA 34, EMA 21. Apakah masih ada potensi untuk saham WG ini ya? Coba kita lihat bersama menggunakan Fibonacci. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa segera klik ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya dikarenakan banyak manfaat dan join-nya juga secara gratis kok ya. Tidak ada aktivitas pembayaran atau semacam itu. Jadi teman-teman bisa join secara gratis dan kita akan berdiskusi bersama mengenai ya saham-saham seperti WG ini ya. Oke, sementara itu dulu. Jadi untuk WG area supportnya di 192 dan resistennya di 202 serta bila ditembus akan menuju ke 219 ya untuk saham WG ini. Pak, kalau area supportnya ditembus bagaimana Pak? Kelanjutannya bagaimana? Di sini merupakan area supportnya ya. Di area sini 184 ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi untuk saham terakhir kita di sini ada DILD. Oke, untuk DILD ya. Hari ini ditutup di harga 163 dengan persentase plus 2,52%. Akumulasi hari ini ada LG, YP, dan OD. Distribusi ada SQ, YU, dan KK.
Untuk rata-rata harganya di 161 yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini ya. Posisi DILT masih di atas EMA 34 dan EMA 21, namun masih di bawah EMA 90 yang garis hijau ini. Kalau kita lihat stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 14 September kemarin. Dan apakah masih ada potensi untuk saham DILT ini ya? Kita coba menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resistennya. Oke, di sini saya sudah menemukan area support yang cukup kuat juga di 161. Atau kita kenapkan saja di 160 ya. 160 dan di sini 170. Dan di area sini 177 ya. Jadi untuk saham DILT sementara itu dulu juga garis-garis ini merupakan garis yang cukup penting juga ya. Untuk area supportnya di 160 dan bila area tersebut ditembus ya kemungkinan support selanjutnya di 156 untuk saham DILT. Namun kalau kita lihat di sini sudah membuat higher low, jadi ya potensinya semoga saja bisa menyentuh ke area 170 ya untuk DILT. Jadi resistennya di 170 dan supportnya di 160. Jadi untuk DILT demikian. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk support saya selalu. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, serta join di grup Telegram saya. Dan kita akan berdiskusi bersama-sama grup Telegram saya, member di sana, dan saya sendiri ya. Jadi kalau teman-teman yang belum join, bisa segera join. Belum subscribe, bisa segera subscribe di bawah. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan. Saya Mercang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.